Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini yang harus cari. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat serta nikmat sempat untuk kembali berjumpa, bersilaturahim, sekaligus silatul ilmi, silatul fikri di dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab, yakni Al-Arabiyah bin Namadij pada sore hari ini. Dan rahmat juga kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita Islam, mengajarkan kita bahasa Arab sehingga kita bisa berkenalan dengan bahasa yang penuh dengan keistimewaan ini. Untuk keberkahan acara kita dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang berkaitan dengan qawaid. Qawaid untuk pelajaran ke-7 ini. Qawaid pelajaran kita ini yaitu pelajaran dengan judul, kaidahnya adalah Al-waladul jamilu hadirun. Apa judul pelajaran kita? Al-waladul jamilu hadirun. Ya. Seperti biasa, ini kita bicara tentang pola kalimat. Ya, pola kalimat. Ya. Ada 13 pola yang akan kita pelajari pada buku yang pertama ini. Sekarang kita sampai ke pola yang ke-7. Masih pola dasarnya adalah, ini perhatikan, terdiri dari ini mubtada dan khobar. Itu adalah pola kalimat kita, yaitu mubtada dan khobar. Ya. Tapi mari kita lihat lebih lanjut lagi bahwa mubtada dan khobar itu ragamnya berbeda. Ya, mubtada dan khobar ragamnya berbeda. Ya, ada variasinya. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ada mubtada terdiri dari 2 bagian. Ya. Bagian yang pertama, itu mubtada ini, bagian pertama diistilahkan dengan man'ut. Lalu bagian keduanya diistilahkan dengan na'at. Ini sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam arti apa? Pada pelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari ada khobar. Ada khobar yang terdiri dari man'ut, lalu khobar digabungkan dengan na'at. Jadi ada man'ut dan ada na'at. Khobarnya pernah kita pelajari, di sini mubtada yang kita pelajari. Mubtadanya ada man'ut dan ada na'at. Itu artinya bahwa nanti ketika kita mengembangkan kalimat bahasa Arab, dua pola ini bisa kita kembangkan juga, bisa kita gabungkan menjadi satu. Dalam arti apa?
mubtada'nya ada man'ut dan na'atnya, khobarnya juga man'ut dan na'at. Itu dia pola kalimat kita. Mari kita baca lebih lanjut. Siapa yang ingin berpartisipasi membaca penjelasannya? Silakan. Guru. Silakan. Apa katanya? Pola kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Mubtada'nya diberi na'at atau sifat. Na'at mengikuti sama dengan man'ut dalam bacaan huruf terakhir. Ya, baik. Ya, jadi ini ada ilmunya bahwa ya na'at mengikuti. Ya, namanya mengikuti itu berarti posisinya di belakang. Na'at itu posisinya seperti makmum. Ya. Na'at itu posisinya seperti makmum. Man'ut itu seperti imam. Ya, man'ut itu posisinya seperti imam. Karena na'at itu posisinya seperti makmum, maka makmum itu harus taat kepada imamnya. Untuk memudahkan kita di dalam mengingat pelajaran ini, istilah yang kita gunakan adalah man'ut na'at. Apa istilahnya? Man'ut na'at. Ya, jadi istilahnya man'ut na'at. Kenapa kita menggunakan istilah itu? Tidak membalik, ya, tidak membolak-balik, supaya memudahkan bagi kita di dalam menerapkan kaidah ini. Apa kaidahnya? Na'at mengikuti, gitu ya. Na'at mengikuti. Kalau namanya mengikuti berarti ada di belakang posisinya. Yang diikuti adalah man'ut. Maka kita istilahkan dengan man'ut na'at. Man'ut na'at. Dalam bahasa Indonesia ini punya kesamaan dengan sifat. Ya. Ini punya kesamaan dengan sifat. Walaupun tidak harus ya, nanti dalam pelajaran kita yang akan datang, walaupun tidak harus berupa kata sifat. Ya, sifat dalam arti menjelaskan tentang sifat atau keadaan sesuatu. Itu dia kaidah kita pada pelajaran yang ke-7 ini, ya, yaitu ada man'ut dan ada na'at. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Siapa yang berikutnya? Saya, Pak Guru. Ros ya, Pak Guru. Silakan dibaca berikutnya. Ros ya, Pak Guru. Mana lagi? Adapun. Halo. Adapun khobar. Oh iya. Ya, apa? Adapun khobarnya bisa khobar syibhu jumlah dan bisa pula bukan syibhu jumlah. Iya, baik. Di sini ada istilah yang kembali digunakan, yaitu ada istilah syibhu jumlah dan bukan syibhu jumlah. Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan syibhu jumlah pada pelajaran kita yang sebelumnya? Ada yang ingat apa yang diistilahkan dengan syibhu jumlah pada pelajaran kita sebelumnya? Tidak. Ya, baik. Pada pelajaran kita sebelumnya, yang disebut dengan syibhu jumlah adalah kalau ada jar dan majrur. Jadi kalau khobarnya dari jar dan majrur, itu diistilahkan dengan syibhu jumlah. Oh iya.
Yang pertama ya, kalau namanya syibhu jumlah, yang pertama yang dimaksud adalah ada jar dan ada majrur. Iya. Lalu berikutnya, ada juga majrur yang bukan didahului oleh jar. Ada majrur, tapi bukan didahului oleh jar. Ada ingat tetapi didahului oleh apa? Zorof ya Pak Guru. Tidak. Ya, betul. Ya, ada yang sebelumnya majrur, tapi bukan didahului oleh, ya, bukan didahului oleh jar, tapi didahului oleh zorof. Didahului oleh zorof. Itu artinya apa? Ini berarti yang disebut dengan syibhu jumlah adalah itu kalau ada jar dan ada zorof, kemudian ada majrur di dalam kalimat tersebut. Ini adalah contohnya, contoh dari kalimat yang khobarnya berupa syibhu jumlah. Apa contohnya? Apa contohnya? Biru fil baiti. Iya, betul, bagus. Ya kan bisa juga misalnya kalau ini fil baiti, bisa juga kemudian contohnya misal fi-nya kita ganti dengan amama misalnya. Ya, Amama al baiti. Ini juga termasuk dalam kategori ya. Ini juga masuk dalam kategori syibhu jumlah. Jumlah. Ya. Fil baiti amamal baiti ini adalah khobar yang disebut dengan khobar syibhu jumlah. Ingat apa yang diarti kata syibhu? Kata syibhu apa artinya? Belum tahu Pak Guru. Syubhat, ya. Syubhat. Syibhu ini seakar dengan kata syubhat. Apa maksudnya syubhat? Apa ya? Subhat itu dikerjakan dapat pahala. Wah, ini syubhat nih katanya. Syubhat. Ada subhat bukan yang dikerjakan. Nggak dapat pahala. Apa yang dikenal kalau mendengar kata syubhat? Iya, kalau dikerjakan gitu ya dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Gitu. Itu sunnah atau syubhat? Sunnah itu mah. Oh, sunnah. Sunnah, iya. Syubhat ini ya, syubhat ini antara halal dengan haram. Di tengah-tengah. Ya, artinya tidak tegas dia halal, tidak tegas juga dia haram. Nah, kira-kira ini disebut dengan syubhu jumlah. Itu seperti dia ini bukan jumlah, dia bukan kalimat. Fil baiti itu bukan kalimat. Karena apa? Karena idenya, gagasannya belum lengkap. Ya, informasinya belum utuh. Itu jadi belum disebut dengan kalimat. Tetapi kalau kita lihat, ini kan ada dua kata. Ada fi dan ada al-baiti. Ketika jumlahnya ada dua, itu kan seperti kalimat. Karena apa? Karena jumlah atau kalimat, dalam bahasa Indonesianya kalimat, bahasa Arabnya jumlah, jumlah itu minimal terdiri dari dua bagian. Ya, terdiri dari dua bagian. Fil baiti ada dua bagian, gitu. Mubtada khobar juga ada dua bagian, jar majrur juga dua bagian, tetapi kalau mubtada khobar itu dua bagiannya sudah menjadi kalimat, sudah menjadi jumlah, sedangkan fil baiti atau amamal baiti ini walaupun ada dua bagian, dia belum disebut sebagai jumlah. Karena ide dan gagasannya belum utuh. Ada yang ingin ditanyakan? Atau penjelasannya kurang memadai terkait dengan man'ud, na'at, mubtada, khobar, jar, majrur, zorof, majrur.
Yang contoh bukan sibhu jumlah yang mana Pak Guru? Ya, bagus pertanyaannya. Yang contoh yang bukan syibhu jumlah yang mana? Contohnya adalah yang ini. Hadirun. Contoh yang pertama tadi kita lihat. Contoh yang pertama kita lihat, hadirun, itu adalah khobar yang bukan syibhu jumlah. Ya, khobar yang bukan syibhu jumlah. Sedangkan yang fil baiti ini adalah khobar yang syibhu jumlah. Ya, jelas ya? Ya. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Belum Pak Guru. Baik. Nah, kalau begitu sekarang mari kita latihan. Tamrinah. Nah, sekarang kita awali dengan berlatih membaca terlebih dahulu. Silahkan masing-masing Bu Sri Yuniati, Bu Sri Rosmawati, Bu Sri Lestari, Bu Suryana, Bu Sri Fauzia. Enggak. Fauzia enggak pakai Sri. Ini ketahuan orang Jawanya bawa serius semua. Latihan dulu membaca. Al-Jarid. Siapa yang akan mengawali? Silakan Bu Sri Yuniati nomor 1, silakan dilatih untuk membaca. Oh, itu dari Soal ya. nomor Soalnya. Oh, Al-Jaridatu ya Pak Guru. Al-Jaridatu Dari soal. Soal, perintah soal. tamrinat. Iya. Fil makanil kholi kalimatun munasabatun minal kalimatil maujudati fil janibil aisari. Ya Ustaz. Iya, Ya, Pak. bagus. Berikutnya Bu Sri Rosmawati. Al-Jaridatu. Bukan. Berlatih Oh, yang- membaca perintah Oh, soal. diulangi lagi ya. Berlatih Bagus. membaca Oh. perintah soal. Ini kita Iya. harapkan ini semua orang ya, yang bisa itu semua orang, dan untuk bisa itu perlu berlatih, perlu pembiasaan, sehingga nanti itu kita berhadapan dan teks bahasa Arab itu sudah di luar kepala kita, nggak perlu mikir-mikir panjang gitu. Jadi perlu Iya. pembiasaan. Fil makanil kholi kalimatun munasabatun minal kalimati al maujudati fil janibil aisiri. Iya, bagus. Aisiri. Berikutnya Bu Suryana, silakan. Fil kalimah nil kholi kalimatun enggak ada ahnya sibatun minal kalimati maujuda tu fil janibil aisiri. Iya, bagus. Berikutnya Bu Fauzia, silakan. Fil makanil khali kalimatun munasabatun minal kalimati fil maujudati fil janibil aisiri. Iya, bagus. Baik. Mari kita lihat ya, kita melihat pendalaman dari apa yang tadi sudah dibaca. Apakah ungkapan-ungkapan yang ada pada perintah soal sudah terpahami maksudnya? Iya, apa namanya jawaban ada apa soal di sebelah itu disesuaikan dengan jawaban sebelah kiri.
Ya, ada kanan dan ada kiri ya. Iya, Pak Guru. Kanan dan ada kiri. Yang bermakna kiri kira-kira yang mana? Itu yang mahir ke bawah. Mahir. Yang bermakna kiri ini fokusnya ke sini ya, fokusnya ke perintah soal. Ya, fokusnya ke perintah soal. Oh. Yang Kan bermakna ada sebelah kanan, dan ada sebelah kiri kan begitu. Iya. Dari ungkapan yang ada pada perintah soal yang bermakna kanan atau yang bermakna kiri, apakah ada di situ yang bermakna kanan atau bermakna kiri? Kanan ya Dok, fil makanil kholi yang ada titik-titiknya disesuaikan dengan kalimat yang ada di sebelah kiri. Aisarius, Pak Guru. Yang mana yang bermakna kiri? Aisir. Aisir. Aisir apa Aisari? Aisari atau Aisir? Ada yang bacanya Aisir, ada yang mengatakan Aisar. Aisar, Aisir. Yang lebih ringan diucapannya mana? Aisar apa Aisir? Aisir. Aisar. Aisir. Aisar, Aisir. Iya, yang ringan Aisir, Pak Guru. Oh, baik. Ya, ini kita membacanya Aisar. Oh, yang benar Aisar. Ya, itu artinya kita tadi antisipasi soal kecenderungan ya kita untuk membacanya karena soal mana yang terasa lebih mudah bukan berdasarkan ilmu. Jadi ini bacanya Al-Aisar. Aisar ini maknanya yang sebelah kiri. Baik, apa yang diperintahkan oleh soal ini? Letakkan. Meletakkan, bagus. Mana yang bermakna meletakkan? Dok. Ya, bagus ya. Meletakkan. Di mana kita meletakkannya? Tempat. Di tempat. Di makanil kholi. Apa maksudnya fil makanil kholi? Tempat yang kosong. Ya, bahasa kita apa? Fil makanil kholi. Itu titik-titik. Iya, bagus ya. Fil makanil kholi gitu ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Apa tadi? Ulang lagi yang diperintahkan adalah Tempatkan. Letakkan. ya, bagus. Tempat Apa yang harus diletakkan? Kata-kata. di Kata-kata. kiri. Yang harus diletakkan adalah kata. Mana yang bermakna kata? Mana yang bermakna kata?